Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Artinya, tujuan pembelajaran kita adalah Ananda mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari sebuah teks berita. Struktur teks berita artinya bagian-bagian yang membangun sebuah teks berita. Ada 3 bagian. Yang pertama, kepala berita atau lead, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga ekor berita. Berita disajikan dalam struktur piramida terbalik. Artinya informasi yang paling penting diletakkan di atas, kemudian semakin ke bawah kepentingannya semakin berkurang. Bagian paling penting dalam sebuah berita terletak di bagian awal berita. Hanya dengan membaca bagian awal saja sudah cukup untuk mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Nah, ini yang disebut dengan piramida terbalik. Di bagian awal terdapat informasi yang paling penting, semakin mengerucut di bawahnya yang penting, kemudian yang terakhir informasi yang kurang penting. Struktur pertama itu kepala berita atau lead adalah bagian pembuka teks berita yang terletak di bagian paling atas sebuah teks berita. Nah, di bagian lead atau kepala berita inilah terdapat informasi yang paling penting. Silahkan disimak contoh yang tertera. Struktur yang kedua itu tubuh berita atau disebut juga dengan body adalah bagian tengah dari sebuah teks berita yang merupakan penjelasan dari informasi paling penting yang diletakkan di bagian awal atau lead. Nah, tubuh berita ini adalah penjabaran dari kepala berita atau lead. Kemudian struktur yang terakhir yaitu ekor berita atau leg. Nah, ini adalah bagian paling akhir dari sebuah berita yang memuat kesimpulan maupun informasi yang tidak terlalu penting. Nah, biasanya informasi yang tertera di lead ini sudah ada sebelumnya di kepala berita ataupun di tubuh berita. Jadi hanya pengulangan dan penegasan saja. Nah, pada contoh yang tertera, ekor berita atau leg berupa kesimpulan dari isi berita. Nah, bisa dilihat dari kalimat jadi inilah kreativitas yang berkembang di masyarakat. Nah, di bagian sebelumnya sudah disebutkan dan sudah dijelaskan apa saja kreativitas yang berkembang tersebut. Selanjutnya kita masuk pada materi kaidah kebahasaan teks berita. Poin pertama yaitu penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Nah, artinya bahasa yang digunakan dalam sebuah berita bersifat baku. Ini beberapa contoh kata baku: apotek, asas, atlet, definisi, bus. Nah, masih banyak contoh lain, misalnya kata bakunya tidak baku, tak, enggak, itu contohnya. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik. Di dalam berita selalu ada kalimat langsung yang merupakan pembicaraan dari narasumber. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Nah, ingat, kalimat langsung ditandai dengan adanya tanda petik. Yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi artinya kata hubung. Nah, bisa dilihat pada contoh.
Sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah. Nah, kata bahwa di sini digunakan sebagai penerang kata yang diikutinya. Kaidah kebahasaan selanjutnya itu penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran, misalnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh pertama, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Nah, kata memikirkan merupakan kata kerja mental, berkaitan dengan hasil pemikiran. Kemudian contoh kedua, warga membayangkan. Membayangkan itu kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, untuk kata kerja mental, Ananda ingat saja kata yang sudah dicontohkan, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Kemudian, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Contoh, kalimat di dalam sebuah teks berita, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Keterangan waktu pukul 12.45 WIB. Tempat Riau. Kemudian contoh kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Pagi ini itu merupakan kata keterangan waktu dan Maluku keterangan tempat. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi itu kata hubung. Kata hubung yang terkait dengan urutan waktu. Misalnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, agar lebih mudah memahaminya, pola kronologis atau urutan waktu itu, nah, ada kejadian sebelum dan ada kejadian sesudah. Jadi menghubungkan antara kejadian sebelum dan sesudah. Misalnya, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Yang pertama, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, ada peristiwa. Setelah itu, hujan yang diharapkan masyarakat akhirnya turun. Begitu juga dengan contoh yang kedua.